Selamat datang, selamat menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, serta share video ini ya. Terima kasih. Ini. Amerika saja yang diyakini sebagai negara kuat malah ditemukan lebih dari 45.000 kasus di sana dengan 600 orang meninggal karena wabah. Padahal apa sih yang tidak dipunyai Amerika? Mereka punya semua, mulai uang sampai ahlinya. Dan mereka juga hampir bangkrut karena harus keluarkan uang lebih dari 1.500 triliun rupiah untuk menjaga warganya. Kalau Amerika yang sebegitu kuatnya saja seperti itu, apalagi Indonesia. Sejak awal, Jokowi memang tidak memperkirakan dampak wabah yang begini besarnya. Dia hanya memperkirakan dampak ekonominya yang luar biasa ketika melihat saham-saham dunia rontok satu persatu. Dan benar saja, gempa wabah yang begitu besar, tsunami-nya jauh lebih besar. Teriakan lockdown di mana-mana. Teriakan ini bahkan dipolitisasi banyak orang dengan nuansa politik yang sangat kental. Tetapi Jokowi mengeras, meski banyak orang di sekitarnya juga memaksa dia untuk lockdown. Jokowi berpikir, kalau lockdown yang kena hantaman keras adalah masyarakat kecil, para pekerja harian yang hari ini makan, besok terserah Tuhan. Orang-orang yang menyerukan lockdown itu adalah para kelas menengah yang mungkin masa kecilnya tidak pernah lapar sehingga tidak punya empati bagaimana kaki menjadi kepala dan kepala menjadi kaki. Kita tidak punya uang sebesar Amerika kalau ingin melockdown negara. Maka Jokowi lebih fokus membangun jaring-jaring pengaman ekonomi supaya dampak wabah tidak meluas. Ekonomi ini bahaya memang. Kalau virus bisa membuat beberapa orang meninggal, ekonomi bisa menghancurkan satu negara. Orang lapar bisa gelap mata. Dan jutaan orang lapar, mereka bisa saling memakan sesama. Kebijakan Jokowi sudah tepat. Ia fokus membangun rancangan ekonomi dengan menunda cicilan kredit untuk para pengusaha kecil dan pengemudi online. Juga memberikan stimulus ekonomi pada bank-bank dan mengeluarkan kredit baru kepada pengusaha kecil sejumlah triliunan rupiah sampai harus mengeluarkan cadangan kas untuk menahan rupiah supaya tidak makin amblas. Jokowi dan jajarannya bisa dibilang bertarung habis-habisan di sini. Ini tahun yang lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Lagi mana? Ekonomi dunianya berhenti. Bagaimana kita bisa ekspor kalau tidak ada yang beli? Meski pemerintah pusat sedang sibuk bekerja, ada saja orang-orang yang bukannya mensupport mereka, tapi terus menyerang Jokowi. Seperti Rizal Ramli yang terus-menerus meributkan apa yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Padahal dulu ketika dia dikasih kesempatan menjabat sebagai menteri, kerjaannya nggak jelas, malah sibuk konferensi pers di depan wartawan. Ada lagi Said Didu yang lebih sibuk mempermasalahkan bantuan dari Cina sebagai hibah atau beli. Padahal sudah disentil rekan sejawatnya Daniel Simanjuntak yang sekarang jadi jubir Menteri Pertahanan bahwa Prabowo sudah negosiasi dengan Cina dan akhirnya Cina menghibahkan bantuannya ke Indonesia. Si Didu malah sibuk bikin tagar anjing packing seolah-olah menghina penerima bantuan sebagai pengkhianat negara. Belum lagi dari mantan Presiden SBY yang masih baperan merasa masih ada di kursi, memaksa terus supaya Indonesia lockdown. Dia sendiri malah tidak melockdownkan dirinya, malah bikin kongres partai. Dan akhirnya Bupati Karawang dari Partai Demokrat positif kena wabah dan semua kader harus diperiksa. Lucu kan? Begitulah situasi di plus 62. Bahkan mungkin kalau Duterte atau Putin atau bahkan Kim Jong-un harus tukeran kursi dengan Jokowi untuk memimpin negeri ini, mereka bisa nangis sesenggukan. Warga plus 62 memang gak bisa dilawan karena cocotnya sungguh maha benar. Apresiasi untuk Jokowi dan jajarannya dalam memerangi dampak ekonomi akibat wabah ini. Paket ekonomi mereka sungguh berpihak pada rakyat kecil, bukan pada pengusaha besar. Dari semua komentar yang menyerang pemerintah, ada satu komentar yang saya rasa bisa dijadikan patokan oleh Jokowi bagaimana memerangi wabah ini.
Komentar ini datang dari Mulan Jamila yang duduk di kursi sebagai anggota dewan yang terhormat. Kata Mulan, salah satu cara untuk mencegah wabah menyebar adalah dengan mandi setiap hari. Gila, jenius sekali. Sama sekali tidak terpikirkan bahwa kenapa wabah menyerang Indonesia adalah karena warganya kalau mandi bisa 2 hari sekali. Bahkan mungkin ada yang seminggu sekali. Salut buat ide brilian Mulan. Saya seruput secangkir kopi. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.